Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi akidah akhlak MTS kelas 8. Ya, langsung saja. Baik, kali ini judulnya adalah Al-Quran dan keistimewaannya. Ya, ini adalah bab 1 di kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Bagi yang kalian sudah bergabung, silahkan ambil catatannya. Kalau tidak ambil catatannya, mungkin kalian bisa buku kecil untuk coret-coretan supaya apa yang kita sampaikan ini nanti kalian bisa meresapnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Al-Qur'an dan keistimewaannya. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya, bagi orang yang membacanya akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan tersendiri di dalam hati yang paling dalam. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran yang membedakan dengan kitab yang lain. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab sucinya orang Muslim atau orang Islam. Yang mana keistimewaannya banyak sekali dan luar biasa. Karena pada mulanya Al-Quran itu adalah kitab pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Yang mana kitab-kitab sebelumnya itu juga kitab dari Allah, namun Al-Quran adalah kitab yang melengkapinya atau menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke, itu adalah mukadimahnya. Lanjut. Baik, kita akan membahas tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak serta-merta dari Allah kemudian langsung disampaikan ke Rasulullah. Namun dari Allah kemudian melalui perantara malaikat Jibril barulah sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak serta-merta, tidak langsung dari langit itu 30 juz 114 surat, ya mohon maaf, 30 juz 114 surat langsung diturunkan kepada Rasulullah tidak dalam satu hari. Tapi diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Berapa lama waktunya? Kurang lebih 23 tahun. Ya. Jadi setelah wahyu diterima, Nabi Muhammad itu membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, di kulit-kulit binatang, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu diturunkan ayatan fa-ayatan, ayat demi ayat. Ya. Kalau misalnya nanti dalam sebuah pertanyaan pilihan ganda atau dalam soal esai ketika ujian, seperti apa diturunkan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah? Apakah secara langsung atau bagaimana? Di situ pasti ada jawabnya berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu bertahap ya anak-anak ya. Jadi berangsur-angsur itu tidak dalam satu waktu, tapi berproses. Nah, karena Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di sini ada para pencatat wahyu. Di antaranya ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi yang terkenal nama-nama berikut ini. Kemudian,
Al-Quran itu diturunkan 2 periode, ya. Periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Apa itu periode Makkiyah? Periode Makkiyah itu adalah periode Al-Quran atau wahyu Allah diturunkan di kota Mekah. Nah, makanya disebut dengan periode Mekah. Karena turunnya di kota Mekah. Sedangkan yang kedua, periode yang kedua adalah periode Madaniyah. Dan ini diturunkan di kota Madinah. Sebelum kota Madinah, itu namanya adalah Yatsrib. Ya, baru ketika Rasulullah hijrah diganti menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Ya, ketika periode di Makkiyah, Al-Quran itu turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga 2 periode ini bisa dikatakan periode Rasulullah sebelum hijrah dan periode Rasulullah sesudah hijrah. Sebelum hijrah itu berada di Mekah, sesudah hijrah berada di Madinah. Nah, Al-Quran ketika diturunkan di Mekah atau dalam periode Mekah ini, itu berjumlah 86 surah atau 86 surat yang diturunkan di Mekah. Kan dalam Al-Quran dalam 30 juz itu ada 114 surat. Di Mekah itu diturunkan 86 surat. Ya. Turun selama 12 tahun 5 bulan. Jadi selama 12 tahun 5 bulan itu periode pertama atau periode Makkiyah Al-Quran diturunkan. Tidak langsung 114 surat, melainkan ada 86 surah. Kapan? Pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Di mana? Di Gua Hiro. Ya, fi ghori Ghirain. Ya. Lalu suratnya apa? Ada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Itu adalah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di periode Madaniyah itu melengkapinya. Kalau tadi itu berjumlah 86 surah di kota Mekah atau di periode Makkiyah, sedangkan di periode Madaniyah itu berjumlah 28 surah. Ya, 28 surah atau 28 surah. Selama 9 tahun 9 bulan. Nah, dihafalkan ini. 9 tahun 9 bulan. Ya. Kapan? 9 Zulhijjah. Ya. 10 Hijriyah. Kalau tadi 610 Masehi, ini 10 Hijriyah. Setelah asar. Jadi waktunya itu setelah asar pada hari Jumat saat wukuf di Arafah. Ketika itu haji wada, ya. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah yang wahyu terakhir adalah surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3, ya. Surah Al-Maidah ayat 3 yang mana Al-Maidah ayat 3 ini adalah wahyu terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulullah berada di kota Madinah. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini sekarang kita sudah sampai sejarah pembukuan Al-Quran. Al-Quran pada masa Rasulullah. Sebenarnya pembukuan itu bahasa umumnya ya. Kalau nanti ada pertanyaan, ada berapa tahap atau ada berapa periode pembukuan atau kodifikasi Al-Quran. Bahasa lain dari pembukuan itu kodifikasi ya anak-anak. Nanti kalau ada pertanyaan, ada berapa tahap kodifikasi Al-Quran? Kodifikasi itu ya sama dengan pembukuan. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian, kodifikasi Al-Quran itu juga 2 periode.
Al-Quran pada masa Rasulullah yang pertama. Nah, Al-Quran pada masa Rasulullah itu diturunkan ayat demi ayat, surah demi surah. Secara sembunyi-sembunyi dalam malam yang gelap. Kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ketika masih hidup ya, atau masih Rasulullah di eh, mana kota Mekah, Rasulullah itu eh, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya. Dan para sahabatnya itu masih sembunyi-sembunyi, masih disir. Sedangkan pada saat itu belum semua bisa menerima ajaran Al-Quran. Ya, ada 3 respon, 3 efek ketika Rasulullah menyampaikan wahyu Allah ini atau menyampaikan Al-Quran. Yang pertama, kaum Quraisy itu ketika disampaikan wahyu Allah, kelompok pertama ini menerima dengan senang hati bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya dan meyakininya. Nah, respon yang kedua itu menolak. Ada kafir Quraisy yang menolak, ada kaum Quraisy yang menolak. Kenapa menolak? Karena mereka masih rekat dengan ajaran nenek moyangnya, menyembah berhala, menyembah binatang-binatang, kawakib atau benda-benda langit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, respon yang ketiga itu adalah menerima dan menyebarkannya. Jadi ada 3 respon ini harus diketahui juga ya. Kemudian ayat-ayat yang dituturkan secara bertahap ditulis pada papan-papan kulit domba atau pelepah kurma dan dihafal. Sehingga pembukuan Al-Quran itu sudah mulai dilakukan pada masa Rasulullah. Tapi pembukuan atau kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah itu tidak jadi buku plek satu ini enggak. Masih dikumpulkan. Ya. Jadi dikumpulkannya itu tidak di kertas begitu. Macam-macam. Ada di pelepah kurma, ada di kulit-kulit binatang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya. Kalau tadi Al-Quran dibukukan ketika masa Rasulullah, ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Artinya apa? Artinya ketika Al-Quran dikumpulkan, ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan di masa Rasulullah, Rasulullah masih hidup. Nah, kalau Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin otomatis Rasulullah ketika sudah wafat. Ya. Nah, di sini Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Jadi diurutkan. Ali bin Abi Thalib itu langsung rumah ketika Rasulullah wafat. Nah, mereka menulis 5 naskah Al-Quran. 1 naskah ditinggal di Madinah dan 4 lainnya dibagi-bagikan ke Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Untuk apa? Dibagikan supaya benar-benar tidak hilang. Makanya kalau misalnya kalaupun ada manusia yang ingin menghancurkan Al-Quran atau membakar Al-Quran di seluruh muka bumi, maka Al-Quran tidak akan pernah musnah. Karena ada penghafal-penghafal Al-Quran. Begitu ya, anak-anak ya. Nah, kalian tahu sebenarnya pada masa Khulafaur Rasyidin itu, Al-Quran itu ada yang usul. Ya, ada yang usul untuk dibukukan menjadi satu gitu, satu mushaf. Kalian harus tahu siapa yang mengusulkan. Yang mengusulkan adalah siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Karena kecerdasannya, Khalifah mengusulkan kepada pemimpin pemerintahan pada saat itu siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq karena mengganti yang pertama, ya, mengganti Rasulullah. Kepemimpinan yang pertama itu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Usulnya dari Khalifah Umar, tapi yang mengeksekusi adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu, ya. Oke. Nah, selanjutnya pengertian dan hakikat Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u. Qur'anan artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah Al-Qur'an adalah kalamullah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ada beberapa nama-nama Al-Quran, ya, persamaan nama Al-Quran. Di situ ada Alkitab, ya, yang mana artinya adalah buku, kitab atau buku. Ada Al-Furqan, artinya pembeda. Az-Zikr, artinya peringatan. Al-Huda, artinya petunjuk. An-Nur, cahaya. Al-Bayyinah, keterangan. Semua itu sebenarnya satu makna, yakni Al-Quran. Ya. Di Alkitab, Alkitab dimaknai Alkitab itu tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kemudian di Al-Furqan itu tertuang dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Di Az-Zikr juga ada di Quran surah Al-Hijr ayat 9. Nah, ini semua sudah ada di modul. Kalian bisa membacanya sendiri supaya lebih detail, ya. Tapi di sini penjelasan secara spesifik dari tema satu ke tema selanjutnya di satu bab. Itu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah sampai tahap bukti tentang kebenaran Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48, itu dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran itu benar adanya. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiq. Ya, musaddiq. Jadi artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Karena kita orang yang beriman kepada Allah, ya, maka tentunya sudah terhujam atau sudah tertanam dalam diri kita bahwa Al-Quran memang benar adanya. Ya, ila akhirih, itu aja sendiri. Oke, dalam Al-Quran itu apa aja sih isinya? Ada akidah, ya kan? Ada ibadah, ada muamalah, ada akhlakul karimah, tarikh, syariat. Orang itu akan berpikir dua kali ketika membandingkan. Ini orang yang belum tahu agama ya, atau bisa dikatakan ateis, tidak beragama. Akan berpikir dua kali. Al-Quran dibandingkan dengan apa? Tidak ada bandingannya, anak-anak ya. Karena isi pokok kandungan Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, lengkap sekali. Dan bisa menyesuaikan zamannya. Gitu loh. Akidah, ada kepercayaan Allah, ibadah, cara-cara ibadah kepada Allah, muamalah, hubungan antar manusia, akhlakul karimah, budi pekerti, tarikh, sejarah umat, syariat, yang mengajarkan tentang peraturan dan perundang-undangan secara menyeluruh. Itu luar biasa. Kitab mana? Coba kalau bisa munculkan yang semisal, maka tidak akan pernah ada. Begitu. Ya. Ini sepokok kandungan Al-Quran. Kemudian, seperti di judul tadi, apa sih keistimewaannya? Jadi Al-Quran itu punya keistimewaan yang banyak sekali. Karena di sini menjelaskan secara singkat saja ya. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci lainnya adalah dari segi keaslian. Jadi Al-Quran itu bukan imitasi, bukan dibuat-buat. Tapi sampai saat ini Al-Quran itu masih asli. Ya. Kenapa kok bisa asli? Itu ada di Quran surah Al-Hijr ayat 9. Yang mana Al-Quran itu tidak ada campur tangan manusia, murni kalamullah. Nah, dari segi isi kandungannya, itu isinya sangat lengkap karena dapat menjawab seluruh problematika kehidupan manusia, berbagai tempat dan zaman. Bayangkan ya, sejak dulu sampai sekarang Al-Quran itu seolah-olah sudah tahu bagaimana ke depannya. Sampai orang mati pun masih ada masa depannya. Mana itu akhirat? Ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya. Kemudian dari segi susunan bahasanya,
segi susunan bahasanya itu indah sekali. Ya. Meski bangsa Arab, jadi bangsa Arab itu terkenal membuat syair ya, apabila dibandingkan dengan syair Al-Quran, tidak ada apa-apanya. Kemudian misi yang diemban, ya. Kenapa di sini masuk dari segi misi yang diemban? Karena misinya itu menjadi pedoman sampai akhir zaman selama-lamanya. Nah, begitu. Dari sekian banyak penjelasan, mulai dari awal tadi sampai akhir, Al-Quran itu dengan keistimewaan yang luar biasa yang kita pelajari bersama barusan. Hikmahnya apa sih? Sebenarnya hikmah Al-Quran itu untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Ya. Ketika manusia tidak punya arah, sandarkan Al-Quran. Karena di situ, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena membaca Al-Quran adalah salah satu zikir kepada Allah. Hati akan tenang, insya Allah. Semoga kita semua tergolong ahlul Quran yang senantiasa dapat membaca, mengamalkan, dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dari penjelasan singkat ini, semoga mendapatkan penjelasan yang bermanfaat, ya, dan kita bisa menjadi ahlul Quran. Keturunan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi